Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Horita dengan NPM 21312079 dari kelas IF 20A. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan proyek perangkat lunak dalam Work Breakdown Struktur atau biasa disingkat dengan WBS. Tujuan perencanaan yang pertama, memahami lingkup proyek. Membantu dalam mengidentifikasi dan memahami seluruh lingkup proyek secara terperinci, memastikan bahwa tidak ada bagian yang terlewat. Yang kedua, perencanaan yang lebih baik. Dengan memecah proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, perencanaan menjadi lebih terinci dan memungkinkan estimasi yang lebih akurat terkait waktu, biaya, dan sumber daya yang diperlukan. Yang ketiga, pengelolaan risiko. Dengan memiliki pemahaman yang mendalam tentang setiap komponen proyek, memastikan identifikasi risiko yang lebih awal dan perencanaan respon yang lebih baik. Yang keempat, pemantauan dan pengendalian proyek. Memberikan kerangka kerja yang jelas untuk memantau kemajuan proyek. Hal ini memungkinkan manajer proyek untuk memantau setiap bagian proyek dan mengidentifikasi apakah proyek sedang berjalan sesuai dengan jadwal. Selanjutnya, penerapan spesifik. Yang pertama, untuk identifikasi tujuan utama. Untuk menentukan tujuan akhir dari sebuah website. Nah, yang kelompok kami itu tentang website Sanggar Seni. Terus yang kedua, untuk memecahkan tujuan utama menjadi komponen-komponen yang lebih kecil. Identifikasi tahapan-tahapan utama yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut seperti perencanaan, desain pengembangan konten, implementasi, pengujian, dan peluncuran. Seniman atau anggota sanggar yang bekerja sama. Nah, WBS ini dapat membantu membagi tugas-tugas dengan lebih jelas. Yang ketiga, detailkan setiap tahapan. Untuk memecah setiap tahapan utama menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan terperinci. Nah, misalkan dalam tahap desain dapat diuraikan menjadi perencanaan tata letak, pemilihan warna, identifikasi fitur yang diperlukan, dan lainnya. Yang keempat, untuk menentukan tanggung jawab dan tenggat waktu. Nah, setelah tugas-tugas terinci telah diidentifikasi, kita bisa menentukan siapa yang bertanggung jawab atas setiap tugas tersebut dan menetapkan waktu yang realistis. Yang selanjutnya ada manfaat. Nah, manfaatnya yang pertama untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang proyek. Nah, ini mencakup identifikasi kebutuhan, desain, pengembangan konten, implementasi, pengujian, dan peluncuran. Kemudian yang kedua, untuk manajemen proyek yang efisien. Nah, tim dapat mengatur prioritas, menetapkan tenggat waktu, dan mengalokasikan tanggung jawab secara lebih rinci. Yang ketiga, estimasi yang lebih akurat. Ini membantu dalam menghindari kesalahan dalam perencanaan dan penganggaran. Nah, yang keempat, kualitas yang lebih baik. Hal ini dapat meningkatkan kualitas keseluruhan website yang dihasilkan. Nah, kesimpulan dapat adalah yang pertama, ketelitian dalam perencanaan dapat membantu dalam merencanakan setiap tahapan yang lebih rinci, dapat memungkinkan manajemen yang lebih tepat dan efisien. Yang kedua, pemahaman yang lebih mendalam, memberikan pandangan yang lebih jelas kepada setiap anggota tim tentang peran proyeknya, peningkatan pemahaman, dan keterlibatan. Yang ketiga, kemudahan dalam pemantauan, memfasilitasi pemantauan kemajuan proyek secara terperinci, memungkinkan deteksi masalah lebih dini. Yang keempat, kualitas hasil yang lebih baik, fokus kepada detail-detail dalam membantu dalam menciptakan hasil akhir yang
lebih baik yang sesuai diharapkan. Yang kelima, manajemen sumber daya yang lebih baik memungkinkan pengelolaan sumber daya, baik waktu maupun anggaran yang lebih efektif. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.